Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis tren dan variasi musim dalam kasus manajemen pemasaran, yaitu jumlah pelanggan Bill Laundry berdasarkan data Januari 2024 dengan matkul statistika ekonomi deskriptif yang diampu oleh Ibu Syifa Pramudita Fadilah. Dan selanjutnya yaitu ada anggota kelompok 1 beserta job desk-nya. Yang pertama ada saya sendiri, Azhar Taufik, dengan job desk menentukan tren metode semi rata-rata, yaitu menentukan persamaan dan menghitung peramalannya. Yang kedua ada Rifki Maulana Fajri, yaitu menentukan tren metode semi rata-rata dengan menentukan kelompok 1 atau K1 dan kelompok 2 atau K2. Yang ketiga ada Sri Bintang Maulani, yaitu menentukan tren metode kuadrat terkecil atau yang bisa disebut least square, yaitu dengan menghitung dan menentukan data X. Yang keempat ada Selin Octavia, yaitu dengan metode kuadrat terkecil least square. Job desk-nya yaitu menentukan persamaan dan menghitung peramalan. Yang terakhir ada Yusril Wafiuddin, yaitu job desk-nya variasi musim, yaitu metode rata-rata sederhana, dan Dwi Sudarmadi Putro, yaitu metode variasi musim, yaitu dengan metode rata-rata sederhana, menghitung dan mencari indeks musim. Ya. Lalu selanjutnya kasus dan tujuan. Kasus kami adalah kasus manajemen pemasaran, yaitu jumlah pelanggan Bill Laundry berdasarkan data Januari 2024. Tujuan kami yaitu mengetahui jumlah pelanggan Bill Laundry berdasarkan data primer atau data lampau, yakni data Januari 2024. Bukti dan cara mengumpulkan data. Cara kami mengumpulkan data kami lakukan dengan wawancara pada hari Jumat 22 Maret 2024 pukul 21.15 WIB yang diwakilkan oleh dua anggota kami, yaitu Sri Bintang Maulani dan Rifki Maulana Fajri. Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik Bill Laundry, Bu Ulan, mengatakan dalam perharinya pelanggan atau customer-nya tetap konsisten, tidak ada kenaikan atau penurunan. Namun, jika di hari weekday atau hari biasa, pelanggan bisa mencapai 25-30 pelanggan. Namun, jika di hari weekend, hari Sabtu Minggu, bisa mencapai 35-50 pelanggan, dan itu terjadi di awal tahun 2024, yakni bulan Januari 2024 ya. Dalam wawancara tersebut, kita sempat meminta bukti catatan UMKM, namun Bu Ulan, selaku pemilik laundry tersebut, tidak bisa memberi catatan UMKM tersebut karena bersifat privacy baginya. Dikarenakan kita hanya membutuhkan jumlah pelanggannya, bukan penghasilan atau lainnya, akhirnya kita berinisiatif untuk membayar rekap data pelanggannya saja di bulan Januari 2024. Kemudian Bu Ulan memberikan rekap data customer atau pelanggan Bill Laundry yang kita minta setelah H+2 kita mewawancarinya. Nah, ini berikut bukti dan cara pengumpulan data, yaitu yang pertama ada dokumentasi saat melakukan wawancara ya. Dan ini ada potongan bukti dokumen data primer atau data lampau yang diperoleh saat H+2 setelah wawancara tersebut. Berikut ada rekap data pelanggan Bill Laundry pada bulan Januari 2024 ya. Inilah data yang kami dapatkan dan akan kami gunakan dalam kasus ini ya. Nah, sesuai data yang kami peroleh, ini termasuk data berkala. Adapun macam-macam komponen data berkala yaitu tren dan variasi musim. Untuk menentukan tren terdapat 4 metode, yaitu yang pertama metode semi rata-rata, yang kedua metode kuadrat terkecil, yang ketiga metode kuadratis, yang keempat metode tren eksponensial. Akan tetapi pada penerapan kasus kali ini kami hanya menggunakan 2 metode saja, yaitu metode semi rata-rata dan metode kuadrat terkecil. Halo, saya Rifki Maulana Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang job desk dari tren semi rata-rata, yaitu menentukan kelompok K1 atau kelompok 2 K2. Di sini saya menggunakan metode rumus semi rata-rata, yaitu dengan rumus Y sama dengan A tambah BX dengan B sama dengan kelompok 2 atau K2 dikurangi kelompok 1 atau K1 dibagi tahun dasar kelompok 2 dikurangi tahun dasar kelompok 1. Dikarenakan data yang kami dapatkan ialah data ganjil, untuk menentukan kelompok maka kami membaginya menjadi 2 kelompok dengan satu kelompok berjumlah data 16, sehingga untuk batas akhir kelompok 1 yaitu pada tanggal 16 Januari 2024 dan akan diulang pada batas awal kelompok 2. Maka didapatkan rata-rata kelompok 1 yaitu
31,25 dan kelompok 2 ialah 29,19. Setelah membagi data menjadi dua kelompok, maka selanjutnya dari masing-masing kelompok dicari nilai tengahnya. Sehingga untuk kelompok 1 didapatkan nilai tengah pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dan pada kelompok 2 yaitu hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Setelah mendapatkan nilai tengah, untuk nilai X akan ditentukan dengan pada nilai X. Pada tanggal 8 Januari 2024 akan diawali dengan pada tanggal 8 Januari X sama dengan 0. Dan untuk sebelum tanggal 9 maka X adalah negatif. Dan begitu pun sebaliknya. Maka sama halnya dengan penentuan X tanggal 24 Januari 2024. Oke, saya lanjut. Begini sampel di atas. Untuk tabel di samping merupakan tabel analisis tren dengan metode semi rata-rata dengan membagi data yang ada menjadi dua kelompok. Maka dihasilkan untuk kelompok 1 dengan nilai rata-rata seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni 31,25 dan kelompok 2 dengan nilai 29,19. Tahap kedua mencari nilai tengah di setiap kelompoknya sehingga diberikan untuk kelompok 1 yaitu 8 Januari 2024 dan kelompok 2 yaitu 24 Januari 2024. Tahap ketiga mencari nilai X, yaitu setelah diketahui nilai tengah dari kedua kelompok, maka dapat ditentukan nilai X dengan cara pada nilai tengah X sama dengan 0. Begitupun seterusnya. Halo, saya Ajhar Taufik dengan jobdesk menentukan tren semi rata-rata, yakni menentukan persamaan dan menghitung peramalan. Nah, tahap selanjutnya yaitu menentukan persamaan yang akan digunakan saat penentuan peramalan tren nanti. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah 8BX dengan B sama dengan dalam kurung K2 dikurangi K1 lalu dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Di sini diketahui A tanggal 8 Januari 2024 sama dengan 31,25 dan A tanggal 24 Januari 2024 sama dengan 29,19. Jadi kita menghitung B yaitu dengan menulis rumus tadi lalu masukkan nilai kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu dalam kurung 29,19 dikurangi 31,25 lalu dibagi tahun dasar K2 dikurangi K1 yaitu dalam kurung 24 dikurangi 8. B menghasilkan min 2,06 lalu dibagi 16 hasilnya B adalah min 0,13. Dari perhitungan sebelumnya, maka didapatkan B sama dengan min 0,13 sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu turunan atau Y tanggal 8 Januari 2024 sama dengan 31,25 min 0,13X dan Y turunan atau Y tanggal 24 Januari 2024 sama dengan 29,19 min 0,13X. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaannya adalah berapa data pelanggan di laundry pada tanggal 29 Februari 2024 dan tanggal 3 Maret 2024. Sehingga yang pertama adalah kita mencari X pada tanggal 29 Februari dan 3 Maret dengan cara seperti sebelumnya. Karena diketahui dua persamaan, maka X terdapat dua versi yaitu X dengan tanggal 8 Januari dan X dengan tanggal 24 Januari. Maka didapatkan seperti pada tabel berikut. Nah, tabel di samping ini adalah tabel untuk menentukan nilai X. Maka hitungan sebelumnya untuk X pada tanggal 8 Januari maka didapatkan untuk tanggal 29 Februari yaitu 52. Sedangkan untuk tanggal 3 Maret yaitu 55. Di samping ini adalah tabel untuk menentukan hasil peramalan pelanggan di laundry dengan menggunakan analisis tren dengan hasil persamaan pada tanggal 8 Januari 2024 dengan memasukkan persamaan yang sudah didapatkan di awal yaitu Y turunan sama dengan 31,25 min 0,13X
didapatkan peramalan pada tanggal 29 Februari yaitu 24,49, sedangkan untuk tanggal 3 Maret yaitu 24,1. Maka didapatkan grafik seperti berikut dengan keterangan di setiap harinya analisis tren semakin kecil hasilnya. Nah, untuk grafik ini itu hanya inisiatif saja, tidak diwajibkan. Nah, di samping ini adalah tabel untuk menentukan hasil peramalan pelanggan di laundry dengan menggunakan analisis tren dengan hasil persamaan pada tanggal 24 Januari 2024. Dari perhitungan sebelumnya, maka untuk X pada tanggal 24 Januari maka didapatkan untuk tanggal 29 Februari yaitu 36, sedangkan untuk tanggal 3 Maret yaitu 39. Maka dengan memasukkan persamaan yang sudah didapatkan di awal yaitu Y turunan atau Y sama dengan 29,19 min 0,13X, didapatkan peramalan pada tanggal 29 Februari yaitu 24,51, sedangkan untuk tanggal 3 Maret yaitu 24,12. Maka didapatkan grafik seperti berikut dengan keterangan di setiap harinya analisis tren semakin kecil hasilnya. Untuk grafik ya tidak diwajibkan ya, ini hanya inisiatif saja. Halo, saya Sri Minta Maulani dengan job desk menentukan tren metode kuadrat terkecil dari least square, yaitu menghitung dan menentukan data X. Metode berikutnya yaitu kuadrat terkecil atau least square. Rumusnya Y sama dengan A ditambah BX dengan A sama dengan sigma Y per N dengan B sigma X Y dibagi X kuadrat. Sama halnya dengan data sebelumnya. Untuk menentukan X dari data tersebut, maka dicarilah data tengah yang didapatkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sehingga X sama dengan 0, dan untuk data sebelumnya X sama dengan negatif, dan untuk data setelahnya X sama dengan positif. Dari perhitungan ini maka didapatkan untuk sigma Y sama dengan 938, sigma XY sama dengan min 129, dan sigma X kuadrat sama dengan 2480. Nah, tabel di samping ini merupakan tabel analisis tren dengan metode least square yang dimana ditemukan hasil sigma Y yakni 938, sigma XY sama dengan min 129, dan sigma X kuadrat sama dengan 2480 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka data inilah yang akan digunakan untuk mencapai persamaan tren. Halo, saya Selin Octavia dengan job desk menentukan tren kuadrat terkecil atau least square, yakni menentukan persamaan dan menghitung peramalan. Menentukan persamaan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX dengan A sama dengan sigma Y per N dengan B sigma X Y dibagi X kuadrat, sehingga A sama dengan 938 dibagi 31, maka A menghasilkan 30,26. Dengan B yaitu min 129 dibagi 2480, maka B menghasilkan min 0,05. Maka didapatkan A sama dengan 30,26 dan B min 0,05, sehingga diketahui persamaan sebagai berikut. Y turunan atau Y sama dengan 30,26 min 0,05X. Pertanyaannya adalah berapa data pelanggan di laundry pada tanggal 29 Februari 2024 dan tanggal 3 Maret 2024. Sehingga yang pertama adalah kita mencari X pada tanggal 29 Februari dan 3 Maret dengan cara seperti sebelumnya. Maka didapatkan seperti pada tabel berikut. Dari perhitungan sebelumnya, maka untuk X didapatkan untuk tanggal 29 Februari yaitu 44, sedangkan untuk tanggal 3 Maret yaitu 47. Maka dengan memasukkan persamaan yang sudah didapatkan di awal, yakni Y turunan atau Y sama dengan dalam kurung 30,26 min 0,05X, didapatkan peramalan pada tanggal 29 Februari yaitu 28,06, sedangkan untuk tanggal 3 Maret yaitu 27,91.
Maka didapatkan grafik seperti berikut dengan keterangan di setiap harinya analisis tren semakin kecil hasilnya. Untuk grafik ini tidak harus dan diwajibkan ya, hanya improve saja. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Isra Wahyudin dengan job desk variasi musim metode rata-rata sederhana. Selanjutnya menentukan variasi musim. Untuk metode indeks variasi musim dibagi menjadi dua, yaitu metode rata-rata sederhana, yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai rata-rata data asli. Sedangkan yang kedua yaitu metode rata-rata dengan tren, yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren yang sudah dicari dalam komponen tren pada paparan sebelumnya. Untuk perhitungan kasus kali ini, kami hanya akan menggunakan metode rata-rata sederhana. Halo, saya Dwi Darmadi Putro dengan job desk variasi musim metode rata-rata sederhana, yaitu menghitung dan mencari indeks musim. Pertama, yaitu metode rata-rata sederhana dengan rumus sebagai berikut. Indeks musim sama dengan rata-rata kuartal dibagi rata-rata total dikali 100. Dari data nilai asli didapatkan rata-rata data yaitu 30,26. Dengan demikian, untuk mencari indeks musim, yaitu sebagai contoh untuk pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024, rata-rata per hari 35 dibagi rata-rata total yaitu 30,26 dan dikali 100, maka didapatkan 115,67% yang dibulatkan menjadi 116%. Begitupun selanjutnya. Maka didapatkan grafik untuk indeks musim dengan metode rata-rata sederhana, yaitu sebagai berikut. Untuk grafik itu tidak wajib ya, hanya inisiatif saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan karena keterbatasan kemampuan kami. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.